Halo Sobat Muda, apa kabar kalian semua? Di masa pandemi ini masih pada semangat kan? Kembali lagi dalam YouTube channel Inti Muda Indonesia dalam sesi I Am Formation. Well, before I start this video, I want to support this YouTube channel dengan cara klik subscribe, like, komen, biar kita semangat bikin konten-konten yang bermanfaat dan informatif tentunya. Nah, kali ini gue bakal ngebahas seputar dunia kehidupan seorang gay. Dan bintang tamu kita kali ini akan menceritakan cerita soal kehidupannya dia menjadi seorang gay. Daripada gue lama-lama nih ya ngebahas A-I-U-E-O tentang dia, kan kalian pasti penasaran nih siapa dia. Langsung aja kita panggil Kak Arisdo. Mana tepuk tangan semua? Nah, ini dia nih Kak Arisdo, bintang tamu kita di minggu kali ini. Iya. Gimana Kak? Apa kabar? Aku baik, Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Nah, boleh dong Kak langsung kenalin ke sobat-sobat muda tentang Kakak nih gimana? Biar langsung tahu nih sobat-sobat muda siapa Kakak. Oke, teman-teman, aku Arisdo, usiaku 22. Aku seorang gay dengan gender queer yang sekarang lagi nunggu wisuda. Aku sekolah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Dan sekarang lagi kerja di LSM yang progresif di isu HIV dan AIDS. Gitu, Kak. Wow. Oke, aku pengen nanya, tapi sorry banget nih kalau misalkan ada kamu pengen jawab ya bagus, kalau nggak jawab ya paksa jawab deh. Ini kita kan ngebahas soal kehidupan dunia gay. Dan tadi aku dengar kamu kuliah di jurusan yang menjurus teologi ya. Tapi sebelumnya kan pasti ada sobat-sobat muda yang nggak tahu nih teologi itu jurusan apa sih? Bisa jelasin nggak sih? Oke, jadi teologi itu ilmu yang belajar tentang Tuhan. Dan aku punya cita-cita jadi pendeta nanti. Wow, begitu, Kak. Amin. Ininya teologi itu adalah jurusan yang mempelajari Alkitab ya? Alkitab juga. Oke, menarik banget. Ini ada pertanyaan yang bakal menarik banget nih. Oh iya. Jadi pertanyaan aku pengen nanya dulu nih. Iya, Kak. Boleh gak sih ceritain awal mula kamu udah mulai ngerasa kayak ini kayak orientasi gue nih berbeda deh, dan itu kapan gitu? Awal mulai itu waktu SD. Jadi itu sempat kepikiran, kenapa ya kok aku bisa suka sama cowok yang main bola? Dan aku sempat kepikiran, kayaknya aku harus ketemu sama dia tiap hari, Kak. Jadi tiap istirahat pokoknya ketemu terus sama dia, kayak punya perasaan. Tapi kagum gitu. Berkembang sampai SMA dan mulailah jatuh cinta sama seorang cowok. Nah, SMA. Nah, waktu kuliah ada cowok yang nembak aku. Terus akhirnya aku terima dan aku jalin relasi sama dia. Kuliah si orangnya ini satu kampus kah atau beda kampus? Itu satu kampus. Wow. Dan sempat romantis juga sih dengan dia. Ini menarik banget sih. Jadi soalnya, ini bener-bener menarik banget. So, by the way, kalau dari aku tangkap cerita kamu kan, kamu udah ngalamin ini dari masih kecil sampai akhirnya kuliah kamu sudah pacaran. Nah, ini kamu udah coming out kan? Udah. Kapan udah mulai coming out? Coming out tuh waktu semester 5. Jadi itu dari semester 1 Kak, sampai semester 4. Itu tuh bergumul, sempat kayak mikir bunuh diri, sempat mikir depresi. Masih belum ada penerimaan. Denial lah bisa dibilang seperti itu. Tapi pas akhirnya semester 5, karena di sekolahku cukup progresif di isu LGBT, dan banyak diskusi-diskusi tentang LGBT dan iman, aku teredukasi di sana, Kak. Jadi aku lebih mikir, oh ternyata Tuhan sayang sama aku. Dan pada semester 5 aku memberanikan itu untuk coming out ke teman-teman, ke kampus, ke dosen. Dan itu branding ya? Iya. Kalau bahas coming out, sobat muda, nggak segampang kalian kayak, gue pengen coming out nih, terus kayak aku udah coming out, terus abis gue udah coming out, terus kita kayak nyuruh orang untuk coming out segampang itu. Enggak segampang itu. Itu butuh proses. Nah, kamu kan masih coming out ke keluarga juga kan? Iya, ke gimana saat itu keluarga reaksinya gimana sih? Keluarga saat itu pas tahu. Oh iya. Jadi itu waktu itu sempet aku punya masalah sama pacar tuh, Kak. Punya masalah sama pacar, terus putus. Akhirnya aku cerita sama tanteku, aku tarik tanteku. Tante, aku mau cerita gitu. Aku cerita ke tanteku. Aku bilang gini, Tan, aku suka sama cowok dan aku berat diputusin. Tiba-tiba tanteku tuh bawa bawa baskom isinya air, dicipratin ke mukaku. Oh, di Rukia. Terus didoa-doain gitu, teman-teman. Didoain, terus aku bilang gini, Tante, aku gak kesurupan, aku gak kerasukan setan, aku Arisdo gitu. Jadi pas udah kami kayak gitu, tanteku cerita sama keluarga besar. Dan tiba-tiba kayak keluarga besarku kayak ngomong, oke, aku nggak mau punya keluarga yang gay. Coba hapus nama margummu, nama keluarga Batak. Jadi aku dari keluarga Batak dan ya akhirnya
Iya, ini menarik. Aku mau nanya, sorry banget. Iya. Marga Batak ini menarik banget teman-teman, Benar. karena beberapa kali aku punya teman dan mereka itu dari Batak gitu, Arisdo. Iya. Dan mereka bilang kalau misalkan keluarganya itu tahu mereka LGBTIQ, jadi pasti akan dicoret. Bener nggak sih? Atau kayak cuma gertakan aja? Iya. Sebenarnya kalau bisa dilihat lagi kan Batak kan menggabungkan sistem maskulinnya, patriarki juga. Jadi di saat ada yang lain, khususnya LGBT, itu langsung bisa dibilang exclude dari keluarga. Tapi dari keluarga kamu sendiri? Keluargaku saat ini mereka nggak sampai mengeluarkan aku dari kartu keluarga, tapi lebih ngasih kecaman sih Kak. Kecaman, jangan kayak gitu, jangan mau nama keluarga. Ya gitu. Iya sih, agak sedih ya. Jadi gini loh Sobat Muda, biasanya kalau misalkan, ini sorry banget aku cerita juga ya, biasanya kalau misalkan emang bawa LGBT pasti keluarga kita bilang jangan bikin malu-malu kita ya. Padahal kayak we never do something make us follow itu embrace with our LGBTIQ gitu loh. Ngerti kan maksud kita? Ngerti ya? Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi kenapa sih keluarga di luaran sana pasti kalian juga ada yang ngerasakan. Pasti juga masih ada yang ngomong nih, keluarga-keluarganya kayak gitu. Bagus nih. By the way, dari soal coming out ke keluarga itu aku pengen nanya lagi nih soal coming out. Kalau udah ada keluarga nih, kan ada ya yang suka dan gak suka sama LGBTIQ. Pasti ngalamin hal diskriminasi, bener gak sih? Bener. Kamu pernah gak sih ngalamin? Banyak ngalamin dan banyak pengalaman yang pernah aku rasain. Itu dari keluarga atau dari lingkungan sekitar kah? Atau dari mana? Semuanya Kak, dari keluarga, dari lingkungan, bahkan dari teman-teman gay juga pun sering ngebully aku. Wow. Contohnya nih Kak, kalau misalnya gini nih, aku coba nih. Ya, teman-teman muda harus tahu. Jadi di kalangan orang gay tuh, mereka yang feminin atau mereka yang ngondek tuh pasti. Bahasanya kalau ngondek adalah kita kasih tau dulu agar edukasi ya. Edukasi benar. Jadi kalau misalkan feminim kita sebutnya apa? Role-nya. Jadi mungkin ada teman-teman Sobat Muda yang hetero di sini nih. Jadi nggak tahu nih apa sih feminim, kadang udah manggilnya banci kaleng dan lain-lain gitu kan. Nah, itu sebutannya buat kalau yang maskulin berarti top kayak gitu. Iya, nah, benar-benar. Diskriminasinya apa sih yang kamu alami? Itu tuh paling lebih kepada kok ngondek banget sih fotonya, kok gini-gini, gue mendingan ganti peran jadi top, ganti peran jadi maskulin. Teman-teman gitu juga. Iya. Coba bayangin nggak, sama-sama gitu saling ngebully satu sama lain. Aduh, aku juga pusing. Keras itu ya? Iya Kak. Aku nggak tahu. Terus kalau dari lingkungan keluarga? Lingkungan keluarga paling aku sempat diputusin dukungan finansial dari keluarga. Terus sempat ada beberapa kata-kata yang kasar yang diungkapkan oleh pamanku sendiri kepadaku. Kamu gay, kamu terkutuk dan kamu dosa gitu. Dan itu sedih sih sebenarnya. Tapi aku cukup memaklumi karena mereka mungkin belum teredukasi dengan benar ya. Begitu. Aku mikir kayak gitu sih. Masih nggak sih sampai sekarang? Masih sampai sekarang dan kayak sedih juga sih sebenarnya lihatnya. Cuman aku coba berusaha untuk embrace mereka. It's okay for being gay and Christian. I mean, I still can sharing my faith to God and I can worship God and I can read the Bible and it makes sense gitu. Jadi aku coba untuk nunjukin yang gay juga masih punya iman, gay juga masih setia sama Tuhan begitu. Terus gimana kehidupan gay kamu sekarang? Setelah udah coming out, terus sudah ngelewatin fasenya nggak cuma yang kayak didiskriminasi aja kan? Apa kehidupan gay kamu sekarang? Kehidupan gayku sekarang aku lagi jadi salah satu influencer di aplikasi gay dan dan aku coba untuk edukasi teman-teman gay kawan-kawan kayak gimana cara aku edukasi. Jadi lewat aku posting, aku coba untuk memasukkan it's okay for being gay gitu. Terus aku ngedukasi juga soal penggunaan kondom dan itu mungkin berguna juga untuk teman-teman komunitas. Iya, benar. Karena kebanyakan teman-teman di luar sana cuma mau fun without using condom. True. Nah, kondom itu tuh bukan sekedar kayak mencegah HIV and AIDS, tapi juga ada penyakit-penyakit lain yang bisa dicegah kayak gitu loh. Iya, benar-benar. Ya nggak sih? Yeah. Nah, ngebahas soal tadi kamu kuliah di jurusan teologi, tadi udah dijelasin teologi itu apa. Ini menarik banget sih, Love. Aku pengen nanya, mohon maaf ini agak nyontek. Gimana sih cara kamu match keiman dan orientasi seksual yang kamu punya? Maksudnya gini loh,
Ini menarik banget ya. Ini menarik, sangat-sangat menarik loh. Cuma dia di Muda Indonesia dibahas di sini. Seorang yang kuliah jurusan teologi tapi juga memiliki orientasi seksual sebagai gay. Benar. Itu gimana sih ngejalaninnya, kayak match imannya, terus ya? Yap, itu sebenarnya butuh proses yang panjang banget Kak. Dan itu nggak tiba-tiba aku langsung nge-proud dan aku kayak bilang, teman-teman, aku bangga jadi gay dan aku bangga jadi Kristen. Tapi aku belajar, aku ikut diskusi, dan akhirnya aku memutuskan, oke, ternyata aku punya refleksi sendiri terhadap Tuhan. Tuhan adalah gay, Tuhan adalah disabilitas, Tuhan adalah seorang perempuan, Tuhan adalah Allah yang hadir di setiap pengalaman manusia. Jadi Tuhan juga hadir di pengalaman seorang gay juga, teman-teman. Jadi nggak tiba-tiba kita bilang Tuhan hanya terbatas pada mereka yang hetero. Jadi Tuhan hadir di mana saja. Dan kalian, ya tentu boleh percaya kalau misalnya seorang gay juga punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Dan bagiku ya Kak, Tuhan tuh nggak mandang lu gay, lu hetero di saat lu datang kepada dia. Tapi dia mandang ketulusan kita, mandang hati kita seperti apa. Iya, ini kayak langsung sama lagu lirik Lady Gaga with Born This Way kan? Iya, no matter black, bla 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 bla, because we are born this way and God makes no mistake. Itu benar. Itu salah satu. Tangan dong. Ya tapi emang benar sih, maksudnya emang ya ngerti banget sih. Itu buat dari pandangan kamu ya, soal match iman orientasi seksual kamu. Lalu gimana sih pandangan kamu menyikapi teman-teman gay nih? Pasti masih ada di luar sana yang teman-teman gay, tapi jadi disparate karena ngerasa dia tuh gak diterima di agama manapun gitu. Dan masyarakat pun juga mengamini gitu loh. Kamu menyikapinya gimana sih? Dan ada gak sih yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman sobat muda? Aku menyikapinya lebih kepada tentang diri kalian sendiri. Jika kalian percaya kalau kalian memang lahir sebagai seorang gay, percaya diri, tahu bahwa kalian memang gay, dan terima diri kalian. Dan percaya kalau Tuhan tuh memang punya rencana tersendiri bagi kalian. Entah kalian menjadi seorang yang berbeda tapi punya makna tersendiri, entah kalian nanti menghadapi orang-orang yang cukup ekstrim membuli kalian. Tapi kalau misalnya aku punya pesan, jika kalian menghadapi orang yang cukup ekstrim, sebagai teman muda, kita punya kesempatan untuk berpikir kritis. Seperti apa? Kalian cuma ngomong kayak gini, jika kamu menghakimiku dengan agama, apakah agama pernah bercermin untuk menghakimimu? Itu yang penting. Sampaikan itu pada mereka, biar mereka bercermin juga. Kamu membuli aku, kamu mendiskriminasi aku, kamu bilang aku dosa, tapi apakah agama pernah bilang kamu jadi dosa juga? Begitu sih Kak. Menarik sih, soalnya aku sempet sama kayak waktu kasus sih, cerita Maria Magdalene yang dilemparin batu, terus Yesus pernah berkata, lo boleh ngelempar batu ke dia asal lo nggak punya dosa sama sekali. Ya, that's right. Betul. Dan Tuhan sayang sama kalian. Ini pengalamanku sebagai seorang yang belajar agama ya. Iya, tapi memang bener sih, merinding sih, senang banget deh ngebahas kayak gini. Agak sensitif tapi ya kita harus tahu gitu pandangan dari si Arisdo yang akan menjadi calon pendeta ya. Pendeta gay tentunya. Aku pengen jadi pendeta gay nanti kan. Tapi ada nggak sih di Indonesia yang udah, ya kita nggak perlu nyebut siapa ya, tapi ada nggak sih? Ada, tapi mereka tertutup dan mereka nggak mau. Mereka juga kayak ini ya jatuhnya, pakai topeng, ya. Kayak apa sih, masih diskret? Diskret sekali. Nah, ini menarik sih. Kamu kan bilang dia ada, terus dia pakai topeng. Nah, menjadi pendeta itu kan pasti ngebahas kayak, jadi gay itu tuh dosa, bla 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 bla. Ini mereka kalau lagi khotbah ngejek-jekin teman-teman LGBT nggak sih? Even dia juga LGBTIQ. Ada. Dan aku nganggapnya mereka masih denial. Mereka denial, akhirnya mereka menolak diri dan mereka menyebarkan firman-firman yang menolak LGBT, padahal dia sendirinya adalah seorang LGBT. Kalau pendeta yang kayak gitu, aku malah punya temen yang dia gay tapi dia benci juga sama teman-teman gay, dan itu disebutnya adalah internalis homophobia. Jadi kalian bisa Google internalis homophobia itu apa, ada juga internalis transphobia itu seperti apa. Oh ya, langsung next question. Kasihkan ya, Bu. Ya. Ini soal setuju nggak setuju sih. Kamu mau setuju nggak sih bahwa sayangnya di luar sana masih banyak orang yang menganggap homoseksual dan LGBTIQ adalah sebuah penyakit gangguan mental? Ini perspektifku ya Kak. Iya. Aku nggak setuju. Kenapa? Karena aku punya pandangan semua orang adalah disabilitas. Di saat kita memiliki kekurangan, kalian disabilitas.
Dan semua orang, bahkan hetero juga punya disabilitas. Jadi jika kita memandang hanya LGBT yang disabilitas, LGBT yang kurang, kalian salah. Justru kalian juga disabilitas ini untuk orang yang punya perspektif agak ekstrim ya. Jadi hargai mereka, jangan nganggap kita sebagai keterbelakangan mental. Coba pikir lagi, baca-baca buku lagi. Apa Kak? Lagi pula di WHO juga udah menghapus penyakit gangguan jiwa terhadap LGBTIQ. Jadi LGBTIQ itu bukan sebuah penyakit ya teman-teman. Kalian bisa google deh kalau misalnya kalian emang iya. Kalian bisa google aja langsung, nanti editornya tolong coba ditaruh di insert di sini gitu. Biar ada kerjaannya editornya itu maksudnya. Biar tahu gitu loh kalau WHO tuh emang udah mengeluarkan LGBTIQ dari penyakit gangguan jiwa. Jadi nggak ada lagi tuh yang lo bilang, oh lo gay lo nggak normal, nggak ada yang namanya orang normal dan nggak normal. Terus sekarang kita lagi ngomong kayak gini apa? Kita nggak normal, apa? Ya nggak sih? Bener. Parah juga sih emang rada-rada ya. Kamu bahagia nggak sih dengan orientasi kamu sekarang? Kalau aku bukan bahagia, tapi aku bersyukur. Okay. Jadi seperti ini, karena aku dapat membagi kisahku, aku dapat menguatkan teman-temanku, dan mungkin nanti di saat aku jadi pendeta gay, aku dapat merangkul teman-teman gay untuk lebih punya pemikiran yang kritis, teredukasi. Jadi jangan nolak diri lagi, gitu Kak. Ini gak ada di pertanyaan sih, cuma aku mau nanya ya. Tapi sebenarnya dia kan kamu belum belajar Alkitab kan, dan kamu punya perspektif diri sendiri, perspektif sendiri soal kitab itu. Ada nggak sih di Alkitab yang memang kayak ya emang ada gitu loh, LGBTQ itu emang ada gitu, ada nggak sih sebenarnya? Yang dibahas lebih kepada perilaku yang memang dialamatkan pada tindakan seksual yang dilakukan oleh LGBT aku, tapi namun kisah percintaan kasih sayang yang tulus itu nggak pernah dibicarakan di Alkitab. Tereksplisit ya. Eksplisit. Ya paling kisah Daud dan Yonatan yang cukup punya hal-hal romantis, percintaan. Gitu. Iya bahkan si Daud pernah ngomong, aku mencintaimu lebih daripada seorang perempuan. Kalau misalnya kita sebagai seorang gay, aku sebagai orang gay, oke. Berarti dia mungkin jatuh cinta sama si Jonathan. Perspektifnya seperti itu, Kak. Terus terakhir nih, aduh cepet banget ya. Pengen nanya-nanya lagi, boleh gak sih? Pesan-pesan untuk gay muda dan memotivasi mereka untuk menerima diri sendiri dong. Karena jika kamu berbeda, jangan pernah benci dirimu. Tapi cobalah terima dirimu sendiri. Karena Tuhan sendiri menerima kamu apa adanya. Tuhan tahu kamu, Tuhan tahu siapa yang diciptakan, dan Tuhan punya tujuan atas hidup kamu. Begitu. Jadi rainbow. Iya, terus aku mau nanya, ini gak ada pertanyaan di sini sih. Ini kan untuk teman-teman gay yang kamu memotivasi mereka. Iya. Untuk teman-teman yang udah coming out, terus gampang banget nih. Kayak misalnya, lo apaan sih, lo masih diskret? Coming out lah. Ada gak sih pesan-pesan untuk mereka? Itu lebih kepada pilihan. Kalian harus tahu resikonya ke depannya seperti apa. Siapa tahu nanti dikeluarkan dari keluarga, tapi aku coba yakinin kalian harus punya finansial yang cukup dulu, punya psikis yang bagus, baru kalian bisa coming out. Jadi kalau misalnya nanti coming out ke keluarga, tahu resikonya ke depannya seperti apa. Iya, benar-benar juga sih. Sama juga, emang aku pengen tambahin lagi, bahwa coming out itu nggak segampang kayak, kalau aku ya, gue transgender. Belum tentu teman-teman transgender yang lain yang tidak mengakui dia ke orang banyak, kalau dia transgender itu tuh bukannya nggak bersyukur, bukan yang nggak menerima ya, tapi ada batasan-batasan yang mereka juga masih ada boundariesnya gitu loh, ngerti nggak sih? Temen gay juga ya kan, oke, dia ke teman-temannya udah coming out, tapi belum tentu di teman-teman lingkungan kerjaannya. Takutnya dia udah ngomong tiba-tiba dipecat, lu mau ngasih biaya hidup gitu kan? Aku juga mau nanya sekali lagi. Apa Kak? Ini bahas pendeta ya. Apa sih yang bikin kamu kayak gue pengen jadi pendeta deh? Oke, aku pernah punya pengalaman spiritual sebenarnya. Jadi aku hampir tiap jam 3 pagi aku berdoa di mimbar. Jadi di kamarku ada mimbar tersendiri. Aku berdoa sama Tuhan sambil muter lagu. Terus aku nangis di sana. Tiba-tiba aku dengar kayak suara. Ini bentuk spiritualitas yang aku punya. Kamu harus jadi terang bagi teman-temanmu. Dan itu kayak aku coba untuk lihat, oke, aku juga harus jadi terang bagi teman-teman gay. Seperti apa aku ingin jadi pemimpin mereka, aku ingin bilang ke mereka, ayo kita bergabung, ayo kita majukan gay di Indonesia, ayo kita majukan isu LGBT, ayo kita berjuang untuk kita sendiri. Jangan pernah nganggap kalian dosa, tapi cobalah pikirin lagi, cobalah berpikir kritis lagi agar kita bisa maju. Begitu. Dan ini pasti perjuangan yang panjang, tapi harus ada yang mulai. Karena emang benar sih, sorry banget ya kalau ngomongnya agak sensitif, tapi
gimana kita mau maju kalau di dalam komunitas kita sendiri masih ada gap gitu. Gapnya bukan gimana ya, kayak gini loh, ada Rizdo di sini yang Amin akan menjadi pendeta. Dia tuh ingin mengangkat isu-isu membuat citra dia tuh nggak sejelek yang masyarakat pikirin. Tapi di luar sana masih ada banyak gay yang nggak tau malu nih, misalkan di halayak umum, ngebahas soal ekspresi, ya it's okay gitu. Tapi kita nyadar diri nih, lo tinggal di mana gitu maksudnya. Jangan yang kayak, ya gue bangga lah diri gue gay dan maksudnya nunjukin banget dirinya gitu, tapi di kalangan orang-orang yang homofobik gitu loh. Jadi itu malah bikin jelek ya. Jadi sebisa mungkin kita juga nyadar diri loh sebagai teman-teman minoritas kayak gitu. Kak, tapi aku lihat banyak sekali kayak teman-teman transpuan juga sering, pasti kan aku ngelihatnya transpuan tuh lebih visible dibandingkan seorang gay. Dari penampilannya, dari pakai wignya, dari gaya dandannya. Tapi aku ingin tanya nih Kak, dari pengalaman kakak pernah nggak sih ngalamin tindakan diskriminasi yang cukup ekstrim yang pernah kakak terima sebagai seorang transpuan? Alhamdulillah puji Tuhannya banget sih, aku nggak sampai yang parah banget. Tetapi teman-teman di luar sana, ini kayak kalau ceritanya agak sedih ya. Cuma memang banget transpuan itu ibaratnya orang-orang yang kuat ya, karena dapat diskriminasi, dapat bully di mana-mana gitu, tapi masih strong. Diskriminasi apa yang kita dapat biasanya? Isu kesehatan. Banyak teman-teman transpuan kayak cuma sakit tapi nggak HIV ya. Itu ada beberapa rumah sakit yang coba dicek dulu visitnya apa gini. Emang sih mungkin niatnya baik, tapi kayak ngejudge langsung menstereotip ini kayaknya kalau transpuan udah pasti nih kayak gitu. Terus kadang ada orang yang ke rumah sakit terus karena namanya dan looknya udah beda diketawain kayak gitu. Di pihak imigrasi lah udah banyak banget sih teman-teman transpuan ngalamin kayak gitu. Sedih banget sih. Kalau aku sendiri alhamdulillah enggak, tapi teman-teman itu yang bikin aku sedih sih. Iya. Pasti kan untuk menjadi transpuan itu butuh proses yang panjang. Dan ada teman-teman kita yang masih muda, misalkan masih SMA, udah kayak ngerasa kayaknya aku mengidentifikasi sebagai seorang perempuan dan aku butuh ruang di mana aku dapat berekspresi. Itu gimana sih Kak? Apakah tempat kakak punya ruang untuk seorang yang masih denial akan identitasnya? Aku paham sih. Kalau misalkan ada sobat muda di luar sana yang memang masih bingung jati dirinya tuh mau lari kemana gitu loh. First step adalah kamu terima diri dulu. Terus belum tentu loh kamu suka dandan, you are trans. No, belum tentu. Ada orang yang udah suka dandan tapi ya bakal jadi drag queen gitu karena dandan belum mengidentify diri lo sebagai trans kayak gitu. Dan kalau aku ya buat teman-teman trans, saran aku dan pesan-pesan aku untuk teman-teman trans di luar sana, sister, you are not alone. Kami semua tuh ada, terangkul, dan you don't need to be shy. Kalian tuh harus kayak ada konteks satu sama lain because we are sisterhood. Jadi ya gitu sih untuk teman-teman di luar sana. Rizdo, thank you banget ya udah datang dan mau mampir ke channel YouTube Inti Muda Indonesia ini. Ini udah sangat-sangat memberi manfaat untuk sobat-sobat muda di rumah yang lagi karantina mandiri. Mohon maaf nih yang nonton jangan rebahan doang deh. Ya semangat ya, tetap semangat. Terima kasih ya Rizdo. Cepat jadi pendeta ya. Amin. Ya, dan terima kasih untuk semua sobat muda yang sudah menyaksikan konten di minggu ini bersama Rizdo soal kehidupan gay dan agamanya. Dan juga tadi aku memberi pesan tentang transpuan. Semoga ini nyampe ya ke kalian semua. Dan terima kasih sekali lagi ya, bantu support akun YouTube channel Inti Muda Indonesia ini supaya makin besar dan kita juga nggak bosan dan jadi makin semangat buat bikin konten-konten yang lebih inovatif, informatif, seperti ya nama sesi ini adalah I am formative gitu. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment, dan juga jangan lupa untuk nyalain lonceng belnya biar tahu nih, oh iya setiap minggunya kita ada ngeluarin konten-konten lagi. Aku Zara, aku Rizdo, kita mau pamit undur diri, bye.